Halo YouTuber. Nah, konten kali ini istimewa banget. Bukan karena sumber alam beli Sweet Class guys, tapi ini kita emang mau nge-review. Ini adalah unit Sweet Kombi, baru satu-satunya di Indonesia, ya kan, buatan Laksana. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat yuk bareng-bareng. Sik, pertama-tama aku tuh medun sik. Iki nek body-body ini medunnya tetep rada angel. Gitu. Nek jelek ketinggian, ya toh. Kalau gini, Banjirnya cuma satu. lah banjirnya cuma satu. Gini yuk, pakai rok gimana? Oh, pantas Mas Rian nggak mau di atas kemarin. Nah, oke. Oke, langsung aja ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bis Sweet Kombi, yaitu gabungan antara Sweet Class dan seat biasa. Ya, saya nggak tahu, mungkin kombinya itu combination atau kombi apa ya? Ya, momen itulah Sweet Kombi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 kali 2, berarti 8. Namanya buspet katanya. Jadi kayak buspot, ya. Jadi pot-pot untuk POD, untuk tidur, bukan pot tanaman ya. Nah, ini keren banget. Dan di dalam tiap pot ini sudah ada AVOD-nya, tulisannya apa? Ceritanya apa? Audio video on demand. Jadi ini ada kayak tab-nya, ada kayak TV-nya kecil. Lalu bisa hampir tidur lah. Ini bisa reclining juga harusnya. Ya. Bisa tegak, bisa reclining. Ini maksimalnya seperti ini. Karena emang menurut aturan keselamatan kayaknya untuk yang bis ini tidak boleh 180 derajat flat tidur. Kenapa? Karena mungkin karena kita bergerak. Jadi kalau pas tidur yuk kita memang ketiduran lelap, itu untuk bangun, untuk siaganya lebih susah. Ya, jadi ini dibuat supaya kalau ada sesuatu di jalan yang perlu antisipasi, dia bisa bergerak lebih cepat. Ya. Kemudian yang istimewa apa? Sweet Kombi ini sudah menggunakan konsep Biosmart. Nah, jadi ini adalah Biosmart yang kedua, ya. Setelah yang pertama punyanya sumber alam, yang kedua ini. Nah, itu kemarin pada nanya, Pak. Apa? Yang apa? Kok orang nganggo sing iki? Bukan, yang S2 kok langsung lompat ke 3. Oh, lah ini jawabannya ada di sini. Inilah yang kedua. Nah, ini Anda bisa lihat, jadi ini hembusan AC-nya kan dari sini, ya kan? Hembusan AC dari sini, lalu langsung dihisap sama kisi-kisi ini. Jadi udaranya akan dihisap ke sini, lalu difilter, sehingga udara yang keluar dari lubang AC ini 99%, ya mungkin 99,5 ya, itu bersih dari bakteri maupun virus, karena ini sudah difilter pakai HEPA, lalu disaring di UV juga, ya. Nanti kita akan lihat alatnya seperti apa. Oke, ini di belakang ada padnya, lalu kita akan masuk ke bagian tengah. Nah, yang Anda lihat, untuk mengakomodasi potnya ini 2 tingkat, maka ini ada jarak dari lantai bis yang asli ini mungkin sekitar 30 sampai 35 cm, ya. Dan ini pun masih nggak nempel sasis, jadi di sini pun nanti bisa dilihat dari luar masih ada jarak sama sasisnya, sehingga ya mestinya lebih nyaman ya. Jadi benturan yang dirasakan dari ban sudah diredam shockbreaker, diredam sama sasisnya, lalu masih diredam lagi sama bodinya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, inilah alat Biosmart-nya. Jadi semua itu udara dari bawah dikumpulin, dari depan ditarik ke tengah, dari belakang juga ditarik ke tengah, lalu disaring di sini. Ini, nah saya nggak bisa dibuka, dan ini ditempel. Oh, di sini nih mesti. Ini saringan HEPA-nya, ya. Jadi ada kabin filter untuk nyaring debu, lalu setelah kabin filter ada saringan HEPA yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan bakteri atau virus itu masih lolos dari HEPA, maka ditembak sama lampu UV yang bisa nyala selama bis ini beroperasi. Jadi hampir dipastikan aman. Dan itu sudah dibuktikan uji klinis di BRIN dalam waktu setengah jam setelah ini semua disirkulasi, maka populasi bakteri samplingnya itu sangat menurun, ya. Oke, ini alatnya. Lalu di sini sesuai regulasi ada emergency exit, ya. Dan bangkunya juga dibuat model physical distancing 1-1-1. Dan bangkunya Laksana ini teman-teman, kalau Anda lihat, memang Laksana nggak mau ya. Kalau Anda pesen pasang pasti dilayani, tapi secara teknis Laksana tetap pengen ini minimal, nah ini
saya bisa berdiri, nggak harus jalannya gini-gini miring-miring gitu loh. Kenapa? Karena ini memang sebenarnya dari dulu aturannya ada untuk keperluan evakuasi. Jadi kalau ini lebih kurang dari 30 cm itu sangat susah untuk kita evakuasi kalau ada apa-apa. Ya. Jadi ini laksana BG-nya kalau bodi yang lebih kecil gini pasti bangkunya ikut mengecil. Itu. Tapi kalau Anda ngotot pakai bangku yang besar 21 dipepet ke sini pakai bangku yang besar ya bisa, resiko tanggung sendiri. Itu. Ini juga termasuk dalam HEPA-nya ya karena inletnya ini baru di dalam sini. Oke. Itu terus seperti biasa ini ada legal light yang bisa warna-warni dan sekarang juga colokan USB ada di sini. Lampu baca ikut ya kan di sini. Pokoknya ini lux banget lah. Karena unit ini memang dibuat untuk prototipe juga. Oke. Lanjut ke bagian depan ya. Jadi ini isinya 1 2 3 kali 4 12 orang ditambah 8. Ini isinya 20, tapi kalau mau nyaman ya sebaiknya diisinya sekitar 12 orang. Karena bisa sebagian gantian istirahat gitu. Dan di sini tidak ada toilet. Karena memang tidak dilengkapi toilet ya. Kalau orang bepergian biasanya kalau rame-rame ya udahlah berhenti ke pom bensin sebentar. Lain kalau yang trayek akap memang biasanya disediakan karena mereka ngejar waktu kan itu. Oke, sekarang kita akan lihat langsung di dashboard. Oke, bagian di pengemudi seperti biasa ini ada sekat pemisahnya. Terus transmisi, setir. Di sini kontrolnya untuk lampu-lampu ya, untuk listrik. Jadi ini untuk USB ada saklarnya sendiri, untuk TV ada saklarnya sendiri, musik vote-nya ada sendiri, dan ini ada beberapa hal yang saya nggak tahu. Ada gambarnya truk mundur di sini. Mungkin ini ada Hill start assist kayaknya, Pak. apa? Hill apa? Hill start assist. Hill start assist. Jadi nek direm nggak langsung glondor ke belakang, tapi dia ngerem dulu sampai kita nginjek gas, jadi langsung maju. Terus indikatornya di sini juga cukup simple. Speedometer, angin ini ada 2 tabung, lalu RPM, bensin sama suhu, sama odometernya udah elektrik di sini, ya. Ini handrem, tuas handrem. Lalu di sini juga nanti bisa dilihat sudah drive by wire ya untuk pedal gasnya. Remnya mestinya masih full air brake. Jadi ini kita kalau bahas spek harusnya saya di dealernya Mercy, tapi karena ini kita mau bahas bodi ya dilaksana aja. Oke, di sini ada pintu sebelah kanan, jadi driver bisa melarikan diri dari sini. Maksudnya keluar dari sini. Karena masalah maintenance ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau dibuat mati, itu untuk maintenance di sini sangat sulit. Apalagi kalau bodinya makin kecil, pasti makin susah. Ya, jadi untuk kemudahan akses lah. Tapi di luar sudah tidak ada handle-nya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian apa ya? Dari dalam ini blind spot-nya kayaknya sudah sangat minimal karena spion depan, spion balap ini sudah mengandung 1 spion utama yang gede. Lalu untuk yang bawah sini ujung bisa kelihatan dari yang ujung bawah situ. Lalu ada lagi yang cermin di atas itu untuk melihat permukaan depan bodi. Kemudian di samping driver ini pun masih ada spion kecil untuk melihat yang benar-benar mepet. Ya ini sebenarnya kalau dilihat pandangannya hampir sama kayak yang besar. Ya cuma buat mantep hati, oh ada gitu loh ya. Oke, di dalam juga ada TV 24 in dan spion dalam untuk melihat penumpang ya. Karena kalau untuk bis sebenarnya spion dalam sudah tidak mungkin lagi untuk melihat kondisi luar. Memang harusnya pakai kamera. Oke, ini pintu menggunakan pintu pneumatik udahan. Just. Oh, nah. Sip. Dan ini ada bangku kru 1. Oke, gitu. Dan karena ini lux guys, jadi ini di karpet karena di sini awalnya ini menang undian laksana. Yang ngadain siapa? Yang ngadain Mercedes-Benz. Jadi mungkin waktu pandemi itu, awal pandemi gitu ya? Enggak awal pandemi. Tapi sudah pandemi loh. Sudah pandemi, pertengahan pandemi. Jadi mungkin pertengahan pandemi ya toh
nggak jualan, waduh gimana, sama-sama lesu. Maka untuk menggairahkan mungkin Mercy, entah Mercy ulang tahun juga, ngadain undian hadiahnya 917 untuk para karoseri. Tapi dengan syarat harus bikin satu desain yang desain yang unik atau ya menarik lah sebagai prototipe juga gitu loh. Jadi nanti dikasih sasisnya, karoseri itu harus bangun bodinya. Dan waktu itu di vote di IG, pemenangnya adalah Laksana karena memang bodi konsepnya sangat original ya menurut saya. Itu. Oke, biar nggak panjang-panjang kita akan lihat depannya. Oke, nah ini kita sekarang sudah ngelihat di sisi luar. Di sisi luar ini juga sangat unik karena ada dua bagian kan. Yang satu ini setengah ini tempat duduk biasa, yang ke belakang sana harus mengakomodir baspotnya itu sehingga bisa ada pandangan di 2 tingkat. Makanya dibuat turun ya. Lalu liverinya sangat menarik karena Laksana sejak dalam mengikuti konsep itu, mengikuti lomba itu sudah mau mengangkat konsep heritage. Jadi saya pikir ini juga sebuah kepedulian ya, di mana Laksana itu dari Jawa Tengah dan di dekat kota Semarang. Maka ini menggambarkan gedung-gedung di kota Semarang. Itu ada Kelenteng Sampokong di sana, ini kantor wali kota, Kompleks Lawang Sewu, Tugu Muda. Jadi ini karya seniman Semarang juga, sehingga ini ya menimbulkan semangat lah bahwa penggiat seni juga dilibatkan dan bisa tidak cuma bikin mural di tembok, tapi ternyata bisa diaplikasikan ke bis juga. Ya. Kalau dilihat dari keseluruhan bodi, ini menggunakan seri Turista. Jadi memang bodinya Laksana, Turista untuk mesin depan, dan bisa dilihat OF917 ini menggunakan ban ring 17,5 ini harusnya. Benar enggak? Ya, ring 17,5 radial ya untuk depan belakang. Saya nggak tahu masih ada nggak ya kalau bis yang non radial ya, tapi mungkin nanti kita lihat. Lalu seperti yang tadi dilihat, ini nggak ada handle pintunya, tapi orang bisa bukanya ya gini. Oh, masih bisa dibuka ya. Oke, kemudian geser ke sini. Seperti biasa, ini mukanya sangat khas Laksana. Spionnya ini sama kayak punyanya SR ya. Dan lampunya ini juga sebenarnya sama, tapi tanpa list mata. Nah, idep lah mungkin ya, kalau orang bilang. Dan memang ini untuk mesin depan, maka di sini ada angin-anginnya, ada grillnya. Itu. Nah ini yang saya bilang kapan hari grillnya ini rodok mirip Innova, karena kan modelnya trapesium gini. Ya. Oke, lanjut ke samping sebelah kiri. Ini pintunya sudah menggunakan pneumatik, dan di sini sudah ada, ini udah ngikutin regulasi ya. Nah, tapi karena ini mati, nggak ada listriknya. Ini ada dispenser hand sanitizer. Kemudian, oh ini untuk emergency door, jadi ada knopnya emergency juga. Jadi kalau sampai anginnya tekor atau bisnya dalam kondisi mati, kayaknya dia bisa punya angin cadangan di sini untuk gerakin pintu ini, gerakin pintu ini ya. Oke. Anginnya tekor bisa ngunci ya kudune ya? Harusnya. Oke, lah di sini kita lihat karena wheelbase-nya juga lebih pendek, maka dia cuma punya 2 bagasi. Dan pintunya di tengah. Kalau misalkan nggak ada pintu di tengah pun ini sudah terlalu mepet. Jadi rasanya mungkin tetap bagasinya cuma 2. Kita akan lihat ya. Oh. Lah apa ini? Kita langsung buka aja 2. Kita lihat. Nah. Ini enggak tahu barang apa. Ya mungkin kotak untuk ini kayaknya kotaknya sudah dari sananya ya. Maksudnya bukan untuk dibuka-buka. Jadi ini ya mungkin bagian dari mesin. Kemudian bagasinya plong tembus sampai sana. Jadi sasisnya ini sebenarnya rendah banget. Nah, ini bisa lihat lebih jelas di sini. Jadi sasisnya ini udah cukup rendah. Masih ada, oh ini bisa sekitar 50 cm ini untuk barang tembus ke sana, ya.
Kemudian pintu tengahnya masih, oh pintu tengahnya model sliding ya. Bisa buat nyeleding kepala juga nih, jebret. Pelan-pelan. Oke, nah di sini Anda lihat lah, ini kalau buat ngintip-ngintip bisa diintip ini, ya. Kelihatan untuk penumpangnya yang di bawah. Kita langsung ke belakang aja. Ada yang menarik di sini teman-teman. Ada emblemnya ini. Nah ini pasti Anda tidak ada yang punya, karena masih jarang. Ini saya tanya artinya apa, Laksana individual ini berarti Laksana sudah punya satu divisi khusus untuk menangani kebutuhan atau keinginan para pemilik bis yang pengen modifikasi tidak umum. Jadi ternyata ini sudah menelurkan kayak kemarin ada bis untuk dapur itu digunakan oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kemudian ini kombi, suite kombi, dan mungkin beberapa dari teman ada yang tahu Laksana individual lain gitu loh. Ya. Kemudian di belakang sini masih ada bagasinya. Nah ini yang menarik. Oh, bagasinya tampak biasa ini teman-teman. Tapi ternyata ada gentongnya. Loh, ini bisa muat mungkin saya 3-4 orang di sini. Jadi masih ada potensi Sarkawi ini. Ini lumayan ya, karena bisa bawa koper cukup. Ya kalau untuk 10 orang mestinya cukup lah. Jadi saya dari sini melihat Laksana mempertimbangkan semua aspek ya. Jadi kalau kita biasanya desain, oh ya wes ya didesain, dimaksimalkan orangnya. Nggak berpikir bahwa orang bepergian itu kan bakal bawa bagasi. Nah ini sudah diantisipasi oleh Laksana. Sini Mercy, lambangnya apa? Turista juga. Dan kembali kita di sisi sebelah kanan, ya simetris lah ini. Itu ada bagasinya satu, karena yang satu tadi ya saya lihat ada lubang tangkinya. Tangki ya kita ya. Ya betul. Di sini untuk tangki. Itu. Hah? Ini mestinya aki ya. Biasanya aki kene. Oh dikunci yo. Berarti aki. Oke teman-teman, demikian reviewnya mengenai Mercedes-Benz OF 917 Suite Kombi Bus. Wah. Dan ini kemarin ada acara jalan bareng OF 917, tapi saya nggak diajak. Lagian pas acaranya nggak pas, saya pas di luar kota juga. Sudah ada undangan untuk ikut lihat di dealer, tapi waktu itu nggak sempat, jadi saya nyegat di Laksana aja. Oke, demikian. Jadi kita lihat bis ini lahir dari masa pandemi, berarti di dalam masa pandemi Laksana nggak berhenti bekerja. Kita tetap harus kreatif, harus inovatif, dan yang jelas tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.